Market sizing skill, case interview. Bentar. Dari tadi market sizing skill. Emang market sizing skill itu apaan? Oh, iya. Jadi gini, market sizing itu merupakan tes yang diberikan kepada kandidat konsultan. Jadi, interviewer itu bakal meminta kamu untuk melakukan perhitungan kasar untuk memperkirakan seberapa besar pasar tertentu tanpa data yang tersedia. Oh, menarik. Tapi, konsultan itu apa sih? Oke, jadi gini, menurut Gavin Wood dari Insider Buzz, konsultan adalah problem solver yang di-hire oleh perusahaan atas keahliannya dan perspektif yang diberikannya kepada klien itu sendiri. Oh, gitu ya. Menarik. Tunggu dulu, emangnya lu siapa di video ini ngejelasin tentang konsultan dan market sizing? Sebenarnya lu siapa sih? Oke, nama gue Bondan, dan gue adalah mahasiswa MBA ITB. Di video kali ini kita akan membahas dan membedah tentang market sizing skill. Jadi teman-teman, stay tune ya. Oke. Disclaimer dulu, di sini gue mau berbagi ilmu tentang apa yang udah pernah gue dapetin dan gue pelajari selama gue berkuliah di MBA ITB. Jadi gue tidak ada bermaksud untuk menggurui. Kalaupun misalnya ada pendapat yang berbeda, nggak masalah, karena di sini hanya ingin sharing knowledge saja. Sebelum masuk lebih lanjut, emangnya apa aja sih skill-skill yang bakal dites atau diuji sama interviewer ketika kita masuk ingin menjadi konsultan? Jadi gini, dari hasil riset gue temuin kalau ada sebenarnya skill-skill yang memang akan diuji ke para kandidat. Nah, berikut skillnya. Nah, jadi skill-skill di atas ini kurang lebih ada sekitar 5 skills dari data analysis, communication, critical thinking, creativity, hingga research. Jadi dalam mengerjakan tes ini, kamu membutuhkan skill di atas ini nih. Nah, untuk implementation-nya bisa dilihat ya, teman-teman, ada data analysis, misalnya skenario analisis, lalu ada creativity kaitan dengan strategic planning, data collection. Jadi, kalau mau masuk konsultan, bisa nih diasah dulu skill-skillnya biar lebih pede kalau misalnya mau masuk konsultan dan ngerjain tesnya biar lebih pede. Oke, mungkin muncul pertanyaan lagi. Tesnya itu hanya market sizing aja atau ada yang lain sih tesnya? Oke, good question. Pertanyaan bagus. Sebenarnya ada banyak tipe studi kasus yang diuji ke kandidat. Nah, berikut contohnya. Jadi, di sini banyak tipe permasalahan nih, teman-teman. Ada yang dari profitability, ada yang terkait market entry, dan hingga mencapai operation strategi, pricing, dan restructuring. Tapi di sini kita hanya akan fokus atau membahas serta membedah tentang market sizing, yaitu menghitung potensi market size dari sebuah produk atau sebuah kasus yang ada di area tertentu. Nah, sekarang supaya kita melatih otak kita, di sini ada problem solving case interview. Jadi diminta untuk menghitung market size dari pernikahan yang ada di Indonesia tahun ini. Kalau kamu mau mencoba tes ini, boleh banget nih di-post dulu videonya, baru nanti kita akan bahas lebih dalam. Gimana? Udah ada yang coba ngerjain belum tadi? Susah nggak ngerjainnya? Nah, kalau mengerjakan soal seperti itu, kita perlu memiliki framework atau pendekatan dalam memecahkan masalah yang diberikan. Yes, kita memang dituntut untuk kritis dan kreatif ketika menghadapi studi case seperti ini. Selain itu, kita juga dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir yang integratif serta problem solving. Nah, sekarang mari kita coba bahas soal tadi dengan pendekatan ini ya. Nah, berikut pendekatannya. Oh ya, disclaimer lagi ya, di sini bukan maksudnya mau menggurui sekali lagi, tetapi hanya ingin sharing knowledge saja. Kalaupun misalnya kamu punya pemecahan masalah yang berbeda dan permasalahan yang berbeda, itu bisa pakai framework sendiri. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu sumber hasil untuk membentuk pendekatan kalian dalam memecahkan masalah. Jadi di sini ada 4 tahap. Pertama adalah klarifikasi, kedua adalah structure your thoughts, ketiga adalah solve the case, dan keempat, jangan lupa kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Jadi pada clarify ini, kalian teman-teman diminta untuk mengklarifikasi ketika ada pertanyaan seperti tadi.
Jadi interviewer itu sudah mengekspek kita untuk kita bisa siap-siap menanyakan apa yang sekiranya mau ditanyakan. Supaya nanti dalam pemecahan masalah itu tidak terlalu kemana-mana, sehingga kalian punya skopnya sendiri dalam memecahkan masalah itu. Jadi untuk tahap klarifikasi, carefully listen to the case prompts. Dengarkan baik-baik case yang akan diberikan oleh interviewer, lalu pastikan kamu 100% mengerti apa yang dimaksud dan apa yang dibutuhkan. Nah, yang interviewers inginkan di sini adalah setidaknya teman-teman mengklarifikasi atau menanyakan 2 pertanyaan terhadap interviewer. Dan sebenarnya mereka juga udah expect sih, kalau harusnya seorang kandidat yang baik, dia akan langsung nanya, mengklarifikasi masalahnya. Nggak langsung memecahkan masalah. Oke, step kedua selanjutnya adalah structure the problem. Artinya, kita menuliskan permasalahan kita secara terstruktur. Dalam menuliskan masalah ini, biasanya kita dapat menggunakan decision tree atau issue tree. Nah, di MBA ITB, kami juga belajar tentang decision making science. Salah satunya dengan menggunakan tools pemecahan masalah, namanya decision tree. Decision tree kayak gimana? Kayak ini. Jadi di sini kita bisa lihat, kalau kita sudah menentukan wedding reception dan wedding cost. Di sini aku sendiri membaginya menjadi sesuai umur dan sesuai persentase nikah per tahunnya. Sedangkan untuk cost-nya, aku mencoba untuk membagi berdasarkan income segmen untuk pengeluarannya. Ada yang high, medium, low. Dan jangan lupa, karena kita juga menghitung biaya pernikahannya, dan itu harus biaya per tamunya, makanya kita tulis guest per ceremony, atau tamu per undangan pernikahan. Jadi setiap sekali datang itu akan ada berapa tamu, itu ada rata-ratanya. Nah, setelah kita menyelesaikan menstruktur permasalahan tersebut, jadi lebih clear dan lebih bisa kita lihat secara jernih. Yang ketiga adalah solve the problem. Jadi setelah kita bisa membuat struktur tadi, interview bisa nanya loh, dasarnya kamu buat struktur tadi apa sih? Nah, di tahap ini kita perlu memberikan asumsi dan rasionalisasi, atau alasan kenapa kita menggunakan asumsi itu. Tapi tenang-tenang, nggak usah panik. Awalnya emang sulit, tetapi kalau sudah biasa, semua akan lebih mudah. Kita bedah satu-satu ya. Nah, step ketiga, solve the problem. Tapi kita akan fokus ke bagian sebelah kiri, yang namanya wedding reception, yang kita bagi menjadi married age dan percent of getting married. Jadi begini guys, kan ditanya Indonesia ya, berarti kita cari dulu, berapa sih jumlah penduduk Indonesia? Di sini jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta jiwa, berdasarkan data yang kita temuin. Usia perkawinan berkisar antara 20-50 tahun. Dan ini merupakan 41% dari jumlah penduduk. Sehingga 270 juta kali 41% hasilnya adalah 110.700.000. Tapi ingat guys, nikah itu kan nggak mungkin sendiri-sendiri ya. Nikah itu harus berpasangan tentunya. Jadi 110 juta ini kita akan bagi dengan 2. Hasilnya adalah 55.350.000. Inilah kenapa asumsinya di bagian gambar ini aku bulatin jadi 55 juta. Tapi di bawahnya ada rasionalisasinya, penjelasannya teman-teman. 55 juta itu dari mana? Dari 41% populasi dikali 41% populasi dan dibagi 2. Nah, di sini untuk yang bagian couples getting married-nya, di sini aku memperkirakan bahwa 9% orang itu akan menikah per tahun. Jadi 55 juta ini kita harus mengalikan dengan 9%. Hasilnya nanti akan dibahas berikutnya. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa sebesar atau sebanyak 4.950.000 pasangan menikah per tahun. Tapi bagaimana dengan biayanya ya? Kita pada kali ini akan bahas biaya, wedding cost. Seperti di struktur berikut ini. Kenapa di sini ada high, medium, low? High, medium, low ini sebenarnya kita bisa mengasumsikan seperti high itu 20%, medium itu 50%, dan low itu 30%. Alasannya begini, Indonesia itu adalah negara berkembang. Kita tahu bahwa kaum elit itu akan lebih sedikit dibanding kaum menengah dan bawah. Karena Indonesia negara berkembang, saya boleh bilang bahwa mediumnya itu sebesar 50%. Artinya 50% orang Indonesia itu bisa dikatakan menengah. Low-nya 30 dan high 20. Lalu kita lanjut ke bagian ITR per segmen. Ini artinya kita menentukan nih antara high, medium, dan low tersebut, kira-kira mereka menikah
Nah, dari sini kita akan mengkalikan. Jadi mengkalikan seperti ini, guys. Nah, di sini aku udah membagi dari high, medium, low. Persentasenya adalah 20-53%. Kita kalikan dengan 4.950.000. Untuk apa? Ini untuk kita menemukan berapa banyak orang dari 4.950.000 itu yang tergolong high, yang tergolong medium, yang tergolong low income segment. Nah, sekarang kita sudah mengetahui berapa banyak orang yang menikah berdasarkan income segment. Kemudian, kita tinggal mengalihkan dengan jumlah biaya yang sudah kita tentukan. Dan dengan jumlah tamu yang hadir di tiap pernikahan. Yang mana di sini adalah 120 average intimate wedding guest rata-ratanya. Mungkin kamu akan bertanya, kenapa 120? Kenapa nggak 300? Kenapa 400? Kebanyakan? Nggak, bukan itu sebenarnya. Jadi kenapa 120? Ini kembali kita bisa memberikan asumsi dan rasionalisasi lagi. Asalnya, kalau dari saya, asumsinya 120. Alasan gua adalah karena di sini kita ingin fokus ke mengundang orang-orang yang dekat. Pernikahannya pernikahan orang-orang dekat. Jadi hanya keluarga besar kita dan keluarga dekat kita aja. Jadi dengan gitu 120 itu seharusnya sudah mencukupi itu. Nah, maka di sini gua tulis 120. Nah, sekarang kita udah tahu banyak orang yang menikah di segmen high dan low. Lalu kita kalikan dengan biaya per masing-masing. Lalu kita kalikan juga dengan tamunya. Hasilnya untuk high itu ada 83 triliun sekian, medium 133 triliun sekian, low 35 triliun sekian. Nah, kita jumlahkan total ini sehingga kita dapat market size-nya untuk pernikahan di Indonesia tahun ini adalah sebesar 252 triliun. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perhitungan market sizing pernikahan di Indonesia pada tahun ini. Sebenarnya cukup amazing ya, dari satu pertanyaan kita bisa memilah-milah sampai membuat struktur hingga sampai kita ketemu angka triliunnya berapa. Tapi mungkin teman-teman berpikir sebenarnya emangnya itu angkanya benar, emangnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, untuk menjawab ini kita masuk ke tips market sizing. Jadi begini, tips market sizing case interview. Jadi yang paling penting di sini adalah struktur approach kita, itu lebih penting. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah, pendekatan itu menggunakan apa, itu lebih penting dibanding kita bersikeras untuk menemukan jawaban yang benar. Yang penting logis dan terstruktur. Yang kedua, lead the interview. Artinya kita juga jangan cuma diam. Jadi misal kita dikasih soal, kita langsung kayak gini aja, nggak ngomong. Itu seakan-akan membuat suasananya jadi awkward. Jadi kalian juga harus bisa untuk interview, berjengkelkan dengan interview dan berdiskusi dengan interview. Misalnya kalian sambil mengerjakan, lalu menunjukkan, lalu kalian membahas temuan kalian secara bertahap kepada interviewernya. Dan yang ketiga, kita harus ingat untuk membuatnya simple sekali. Jangan terlalu rumit, karena itu akan menyusahkan kita sendiri. Dan yang keempat adalah jangan lupa untuk memberikan rasionalisasi dari setiap asumsi yang teman-teman buat. Jadi alasan kenapa teman-teman pakai asumsi itu. Jadi barusan kita udah bahas market sizing, dan sekiranya teman-teman mungkin masih ada pertanyaan atau ingin menanyakan sesuatu, teman-teman boleh email di email saya kalau mau menghubungi di sini. Jadi sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. See you when I see you.